Shalom, Tuhan Yesus demi hati. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2025 yang sama dalam firman Tuhan Hosea 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan dirimukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ayat yang 10. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya. Ini siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang yang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2025 di Hosea 14 ayat yang pertama. Samaria harus mendapat hukuman. Ya, jadi Samaria mendapat hukuman. Ya, karena memberontak terhadap Tuhan. Ya, tidak takut Tuhan. Ya, jadi kalau kita mendapat hukuman, berarti kita tidak takut Tuhan. Ya, masalah menimpa kita. Akhirnya iblis mengambil alih. Ya, setan mengambil alih, kita kalah. Ya, memberontak terhadap Allahnya, mereka akan tewas oleh pedang. Jadi mereka tewas oleh pedang. Ya, bayi-bayinya akan dirimukan dan perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Jadi perempuan yang mengandung dibelah perutnya. Bayangkan Bapak Saudara, itu penghukuman yang luar biasa terhadap manusia yang tidak takut akan Tuhan. Ya, kemudian Hosea 14 ayat 2, bertobatlah hai Israel. Jadi bertobat, ya, supaya kita terhindar dari kematian. Ya, kepada Tuhan Allahmu sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Ya, karena kesalahan kita dihukum, tergelincir, jatuh. Ya, masalah menimpa kita dan lain sebagainya. Ya, jadi harus bertobat ya Bapak Saudara. Makanya Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Ayat yang ketiga, bawalah sertamu kata penyesalan dan bertobat kepada Tuhan. Jadi kalau menyesal, bertobat kepada Tuhan, minta ampun, supaya tidak ada penghukuman. Ya, yang Tuhan hukum kita, ya, setimpal dengan perbuatan. Ya. Makanya Mazmur 1 ayat 6, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, jadi Tuhan memperhatikan semua itu. Jalan benar, jalan orang fasik. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi harus mengaku. Mempersembahkan pengakuan, mengaku dosa. Ya, minta ampun kepada Tuhan. Karena hidup kita di dunia ini singkat. Umur kita ada batasnya. Ya, lama dan cepat kita dipanggil Tuhan pulang. Ya. Jadi kalau kita semakin berbuat jahat, umur makin pendek, usia makin pendek. Tetapi kalau kita berbuat baik, ya, kebenaran, ya, itu sehat-sehat selalu aja. Mau mati pun belum. Ya, contoh Lazarus Tuhan hidupkan kembali 4 hari udah mati. Ya, kita belum mati sampai 4 hari, baru setengah mati. Ya, baru 50% mati. Tuhan tolong kita. Ayat 8, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka berkembang seperti pohon anggur. Jadi kita berkembang, hidup kita berkembang. Ya, contoh pohon anggur ditanam, berbuah, ya, merambat kemana-mana, itu berkembang. Berkat juga kita harus berkembang, ya, yang kita dapat dari Tuhan. Seperti pohon anggur yang termasuk seperti anggur Libanon. Ya, jadi termasuklah ya nama kita. Ya, karena berbuat baik, berbuat kasih, kebenaran, menjadi pelaku firman, lahir baru, takut Tuhan. Kita dihormati Tuhan dan manusia. Ya, jangan diam-diam diri aja. Baca Alkitab,
Kejadian saya buat, habis baca lagi. Puji Tuhan saya lanjut aja baca. Sehingga sampai tahun 2028 di ujung Desember. Tapi ibu bisa baca juga di rumah, ambil waktu dan kesempatan. Ya, saya baca sehari bisa 5 jam, 8 jam. Ya, Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu bisa baca 15 menit, ambil buku, baca Alkitab. Ya, ayat 10, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Jadi siapa yang bijaksana ia memahami, paham semua, karena dia bijaksana. Beda dengan orang yang tidak bijaksana. Ya, ambil adu hidupnya. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Jadi siapa yang paham, dia mengetahui. Karena jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, yang peroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jadi pemberontak tergelincir. Ya, tidak tahu apa-apa. Ya, dia tidak terhindar tapi dia maju terus. Ya, akhirnya tergelincir. Ya, karena kurang paham, kurang memahami situasi. Ya, padahal ada larangannya di sana itu. Kita begitu, ada larangan kita maju, akhirnya kena batu, kena tamparan, ya, kena musibah. Ya, jadi kita harus berdoa kepada Tuhan, ucap syukur senantiasa. Tuhan hari ini buat apa? Ya, hati kita adalah kudus, yang membimbing kita, mengajar kita di dalam segala hal. Ya, supaya hidup kita enteng, dibantu oleh Tuhan. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 8 Agustus 2025, di Hosea 14 ayat yang pertama hingga ayat yang 10. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan dilemukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ayat 10. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahui. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang yang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.